Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun surutul qudwati ahada asyara. Ingkang salajengipun wa alla yataqaddama alaihi. Wa alla yataqaddama lan yento ora ngajoni sapa makmum. Ora ngajonine mau alaihi ing atase imam fil mauqifi ing dalem panggonan ngadeg utawa ing dalem panggonan anteng. Wa ayak lama lan yento ora ngerti sapa makmum. Wa ayak lama lan yento ngerti sapa makmum ngertine mau intiqolati imamihi ing pira-pira ngolah ngalai imame makmum. Wa ayat stama'a lan yento dadi kumpul sapa makmum lan imam kumpul nang di fi masjidin ing dalem masjid au fi thalathimi'ati dhira'in utawa ing dalem 300 dhira' taqriban kelawan kira-kirane wa ayyan wiya lan yento niat sapa makmum niate mau al-qudwata ing manut awil jama'ata utawa ing jamaah wa ayyatawafaqa lan yento dadi cocok utawa dadi metruki apa nadmu sholatihima runtutane salate karone imam wa makmum wa alla yukhalifahu lan yento ora nulayani sapa makmum ing imam ora nulayani mau fi sunnatin ing dalam sunat fahisatin kang banget nulayan ini utawa fahisatil mukhalifati kang banget oleh nulayan ini wa ayyuta bi'ahu lan yento kudu manut sapa makmum ing imam wa ayyuta bi'ahu lan yento kudu manut sapa makmum ing imam. Pasal ini melanjutkan yang kemarin yaitu syarat makmum. Kemarin sudah bahas syarat-syarat menjadi imam, sekarang syarat-syarat makmum. Syarat makmum yang berikutnya yaitu wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi. Syarat yang berikutnya atau nomor 5 nggih menika makmum tidak boleh mendahului imam di dalam posisi tempatnya fil mauqifi. Artinya kita sebagai makmum itu harus tepat di belakang imam. Kalau di dalam syarahnya dijelaskan paling tidak itu satu kaki. Misalkan satu kaki kita panjangnya misalkan kok 35 cm berarti ya di belakang itu. Kakinya makmum imam yang di depan berarti minimal segini. Kita di belakang persis. Yang tidak boleh mendahului itu secara tumitnya itu. Tumitnya itu harus di belakang persis tumitnya jenenge imam. Bukan pundak. Ada yang mengatakan pundak, tapi kalau Syafi'iyah bukan pundak yang dibuat sejajar urutan. Itu harus harus kaki, tumitnya. Meskipun ada yang mengatakan boleh sejajar asal di belakang sedikit itu enggak masalah. Tapi bukan berarti seperti itu, malah nanti antara makmum masbuk itu kadang malah bingung mengetahui ini mana yang makmum, ada yang mana yang imam. Artinya tetap di belakang. Meskipun cuma satu jengkal atau satu jengkal kakinya imam. Bukan pundak. Meskipun niki ada ya nanti fadilah atau keutamaan daripada berjamaah. Berjamaah itu bagi kita harus sebaiknya ada di kanan. Maka
ketika di masjid itu yang harus dirapatkan berarti yang kanan daripada imam. Kanan dulu itu memang ada pahala-pahala fadilah khusus. Meskipun semua mendapatkan 20 derajat daripada pahala, tapi juga ada keutamaan jamaah. Bukan berarti terus antara kaki yang satu dan yang lainnya itu berdekatan, meskipun merapatkan barisan shaf itu memang itu harus diperhatikan juga, karena nanti akan mendapati hukum makruh kita. Paling tidak jaraknya itu tidak lebih dari 3 dirok. 3 dirok itu misalkan 1,5 meter. Imam di depan, kita jangan sampai lebih dari 3 dirok. Kecuali kita imam yang makmum yang di belakang makmum lagi, ini nggak masalah. Tapi makmum yang depan itu paling tidak harus tidak boleh lebih dari itu. Bukan berarti tidak boleh itu membatalkan sholat, tidak. Tapi mengurangi daripada fadilah berjamaah. Kalau terkena hukum makruh berarti nanti malah bisa menghapus daripada pahala jamaah. Karena makruh itu kalau akumulasi nanti hukum imbasnya ke pahala jamaahnya berkurang atau bahkan malah tidak dapat daripada pahala berjamaah. Cuman tetap masih kita harus ikut secara hukum takmimnya, imam dan makmum tetap masih berjalan. Itu ada fadilah terkhusus. Niku nang kitab luweh ageng mengke dibahas niku enten. Salajengipun wa ayya'lama intiqalati imamihi. Nah, kemudian syarat yang berikutnya bagi imam, bagi makmum dia harus mengetahui perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya, yang berikutnya dan sebagainya. Bolak-baliknya atau rukunnya perpindahan imam itu kita harus melihat, harus mengetahui. Misalkan imam kok sudah rukuk, kita juga harus tahu, oh ini rukuk, ini i'tidal, ini sujud. Itu harus kita tahu. Intiqalati imamihi. Wa ayat stami'a fi masjidin. Dan juga kita harus harus berkumpul menjadi satu di dalam satu masjid. Kalau tadi perpindahan gerakan imam itu kita harus mengetahui. Tapi kalau di dalam masjid tidak harus kita melihat imam, itu sudah cukup. Tidak harus kita melihat secara langsung, itu sudah cukup. Bahkan kalau masjid itu besar sekalipun seperti Istiqlal yang paling ujung belakang itu bahkan sampai ratusan meter kan itu. Ratusan meter itu masih bisa. Meskipun tidak melihat, meskipun tanpa robitoh, asal mendengar. Misalkan mendengar ada suara speakernya. Atau di atas, di lantai 2 atau 3 misalkan. Asal masih dalam satu masjid, itu enggak masalah. Tapi yang berikut syaratnya kalau di masjid kok yang berlantai itu harus ada tangga yang memungkinkan kita ketika turun itu langsung bisa terus menuju ke imam. Kalau tanpa tangga ya enggak boleh. Harus ada tangga yang menuju langsung ke, apalagi di luar masjid. Di luar masjid banget nggak boleh ya kalau tanpa tangga. Tangga itu pun kalau di luar masjid harus nerus. Nerus itu artinya kalau kita kok berjalan itu tidak boleh dada kita kok membelakangi daripada kiblat. Berarti desain tangga itu pun juga harus menentukan di luar. Tapi kalau di dalam masjid nggak masalah, asal ada jalan terus menuju ke bawah. Artinya kalau naik ini ada tangganya, bukan terus melompat dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Intinya kalau di dalam masjid, perpindahan imam itu tidak harus dilihat secara kasat mata, kita mendengar pun sudah cukup. Au fi salasati mi'ati dhiro'in takriban, atau
Ini praktek yang tadi di masjid, kalau sekarang di luar masjid. Atau jarak antaranya imam dan makmum itu maksimal 300 dirok. 300 dirok itu kalau dihitung satu diroknya itu satu lengan, satu lengan. Ini mungkin ya 65 sentian mungkin. Setengah meter lebih ya. Dikalikan saja, mungkin sekitar 165 atau 180 meter, 180 meter. Jarak antara apa? Imam dan makmum yang paling belakang. Misalkan di Masjid Prapak waktu Jumatan. Itu kalau kita Jumatan kok di depan komplekse Pondok Alhidayah komplekse itu masih bisa. Masih bisa. Meskipun tidak melihat imam, tapi kan kita punya robit, ada perantara, wasilahnya, ada perantara, itu berarti makmum yang paling belakang di dalam masjid, atau makmum yang paling belakang yang masih tawas, masih itisol nyambung dengan imam. Misalkan di depan pelataran masjid itulah, sudah di luar daripada masjid. Tapi kok di situ masih ada jalan menerus. Jalan terus artinya lurus menuju ke makmum yang paling belakang, tidak ada penyambung jarak 300 dirok tadi. Tidak ada penyambung antara 300 dirok. Ini masih sah saja asal niku napa kita melihat ada makmum yang mengetahui tentang perubahan rukun daripada imam. Di depan rumah Pak Safa misalkan, atau di depan Griwani Kula niku ya saged, masih bisa. Monggo di kompleks C aja masih bisa. Asal ada jalan terus. Dan di situ harus kita cermati juga jalan terus itu misalkan gini, misalkan kok kita sholatnya itu di depan TK. Nah, depan TK itu, padahal antara masjid atau makmum yang paling terakhir dengan TK niku dekat, itu paling baru sekitar 40 meter lah mungkin dari masjid. Tapi kok di situ jalan menuju TK mau ke masjid itu kok buntu, meskipun kita melihat, itu tidak diperbolehkan. Harus ada jalan terus. Jalan terus itu berarti intinya ada jalan terbuka. Meskipun itu menyamping, jangan di belakangnya. Misalkan masjid di situ, tapi di sini tertutup, cuman kaca. Kita bisa melihat memang, tapi kan kaca itu tidak bisa kita jalan, mesti kudu dobrak. Tapi ada pintu yang ada di samping kita. Misalkan kok kita jalan itu bisa geser, tidak harus berpaling pundak, berpaling dadanya. Ini masih bisa. Tapi kalau pintunya di belakangnya, gerbangnya TK itu misalkan di belakang ujung timurnya, nah ini bermasalah, ini tidak bisa. Karena tatkala kita mau menuju ke masjid, kita harus memalingkan dada kita dari kiblat. Oh, berarti itu harus ada jalan jalan terus. Jalan terus itu artinya ketika kita jalan normal itu tidak harus memalingkan dada. Meskipun dekat. Tenggriwa kula kok pintu saya ditutup, nah itu nggak bisa, harus dibuka. Itu pun harus kita di belakang pintu, tidak boleh di depannya. Kalau di samping persis nggak masalah, karena kita ketika jalannya geser kan bisa. Tapi kalau jalannya harus dadanya berpaling, nah ini yang tidak diperbolehkan. Ini berarti jaraknya harus antara imam dan makmum 300 dirok. Atau kalau tidak imam ya makmum yang belakangnya. Makmum yang belakang dengan kita misalkan jarak itu 300 dirok tadi. Mungkin kalau di meteri ya 180 atau 150-an lebih. Kemudian selanjutnya wa ayan wiya al-qudwata awil jama'ata. Nah, ini jelas ya. Syarat yang berikutnya
kita sebagai makmum itu harus punya niat khutbah atau niat jamaah atau niat makmum, yaitu harus diucapkan. Kita harus niat memang ingin mengikuti kepada imam. Iso sholli fardhu dhuhri arba rakaatin makmuman lillahi taala, iso jamaatan lillahi taala, iso khutbatan lillahi taala bisa. Makmum diganti jamaatan bisa. Jamaatan diganti khutbatan juga bisa. Artinya itu kan maknanya sama. Ikut, mengikut. Jadi makmuman atau khutbatan atau jamaatan lillahi ta'ala itu boleh. Artinya itu harus kita punya niat ketika sholat jamaah mengucapkan itu. Kalau tidak makmuman ya khutbatan atau jamaatan. Wa ayyatawafaqanat bu sholatihima. Nah, kemudian selanjutnya syaratnya makmum lagi harus cocok, harus padu. Gerakan imam dan makmum itu harus padu. Nadmur sholatihima, antara runtutan sholat yang rukun yang satu ke rukun yang lainnya itu harus padu. Ini rukun sing paling pokok, berarti rukun sing rupat sifatnya fi'liyah ya. Fi'liyah harus padu. Ketika kok imamnya rukuk, kita juga harus melakukan rukuk. Iktidal juga harus iktidal. Itu harus nadmu sholatimai, berarti runtutan dari mulai awal sampai akhir itu harus padu. Wa alla yukhalifahu fi sunnati fakhisatil mukhalifati. Syarat yang berikutnya sebagai makmum kita harus istilahnya tidak boleh berbeda, tidak boleh nulayan ini berarti tidak boleh nulayani apa ya? Nulayani tidak boleh berbeda di antara kesunatan. Misalkan ya, ketika ada imam di situ kok melakukan kunut, nah ini kan sunat ya, sunat sing berikut disebut sunatan fakhisatil mukhalifati, fi sunatin fakhisatil mukhalifati. Sunat yang kesunatan ini sing banget rusak banget perbedaannya, mencolok banget perbedaannya. Nah, mencolok banget perbedaannya. Imam melakukan kunut, kita kok tidak? Kita langsung sujud misalkan, atau kita diam. Ini juga dinamakan fahisatil mukhalifati. Perbedaan sing mencolok, perbedaan yang bersifat kesunatan. Nek rukun jelas langsung batal. Tapi ini sing sunat. Kesunatan itu jangan sampai perbedaannya itu terlampau jauh, kelihatan banget. Misalkan kok tadi kunut, imam melakukan sujud tilawah, kita kok tidak. Nah, seperti itu. Ketika imam melakukan tasyahud awal, sedangkan kita sebagai makmum masbuk itu makmum yang berangkatnya terlambat. Makmum imam sudah melakukan 2 sholat, 2 rakaat, kita baru 1. Mentang-mentang kita baru 1 kan kita belum melakukan sholat sunah tasyahud awal. Kok kita langsung beranjak berdiri? Nah ini bermasalah, namanya berarti kita sudah tidak mendapatkan atau sudah batal hubungan jamaahnya batal. Ya, setidaknya tetap kita sebagai makmum tetap harus mengikuti meskipun tasyahud awal itu malah mendapatkan kesunahan. Lah yang perlu kita ketahui bagi makmum ya, makmum itu kadang kita datangnya terlambat. Sedangkan imam sudah akan melakukan rukuk. Nah, kita terlambat. Kita niat makmum rukuk, makmum langsung imam rukuk, kita Allahu Akbar. Imam iktidal, kita baru ikut rukuk. Ini enggak sah ini. Sekalian malah kita sholat melakukan ikut itu enggak masalah, tapi ditambah lagi 1 rakaat.
Artinya rakaat yang awal tadi tidak usah dihitung. Misalkan kita kok terlambat, kadang kan banyak di antara kita yang kadang tiba-tiba datang sudah terlambat, imamnya rukuk, kita langsung ikut rukuk, tapi imam itu rukuknya sudah akan beranjak i'tidal, kita langsung, ini malah merusak. Kita tunggu saja sampai selesai rakaat awal daripada imam tadi, atau sekalian kita sholat sekalian, nggak masalah. Tapi itu belum hitungan satu rakaat, masih dalam hitungan apa? Belum dilakukan, itu sunnah juga. Meskipun nanti pada akhirnya kita melakukan lebih dari 4 rakaat. Kemudian selanjutnya, kecuali ngantung ya, kecuali ketika kok makmum imam sudah i'tidal, tapi kita masih melihat makmum ada yang masih rukuk. Ini nggak masalah. Tapi kalau sudah posisinya i'tidal semua, berdiri dari i'tidal, kita kok langsung nimbrung Allahu Akbar langsung ikut, nah ini bermasalah. Posisinya makmumnya ada yang masih rukuk atau enggak. Kemudian yang terakhir, wa ayyutabi'ahu. Syaratnya makmum yang terakhir yaitu sebagai makmum kita harus ikut sepenuhnya dengan imam. Ikut sepenuhnya, ya mulai dari awal sampai akhir itu kita harus total ikut. Tidak boleh seperti kemarin, tidak boleh malah mendahului, tidak boleh malah mengakhiri. Kita harus ikut secara berurutannya, secara misalkan makmum masbuk pun kita juga harus menunggu sampai salam baru kita sudah terpisah dari jamaah. Kemudian fasal yang berikutnya. Faslun suwarul kutbati utawi pira-pira gambarane manut ikutis ana songo. Tasihu kang sah apa kudwah saimau fi khamsin ing dalem 5 apane kudwatan manute. Rupane kudwata rajulin. Rupane kudwatu rajulin manute wong lanang bi rajulin kelawan wong lanang kang weneh. Wa kudwatu imra'atin lan manute wong wadon bi rajulin kelawan wong lanang. Wa kudwatu khunsa lan manute wong wandu bi rajulin kelawan wong lanang. Wa kudwatu imra'atin lan manute wong wadon bi khunsa kelawan wong wandu. Wa kutwatu imra'atin lan manute wong wadon bi imra'atin kelawan wong wadon kang weneh. Ada juga pasal ini menerangkan tentang gambaran-gambaran makmum, hubungan makmum dan imam lah, hubungan jamaah, gambaran jamaah. Jamaah itu gambarannya ada 9. Yang 5 ini sah, yang 4 ini tidak sah. Artinya apa? Artinya makmum dan imam itu yang boleh diikuti atau boleh menjadi imam itu siapa saja. Bagaimana posisinya? Ini ada 5. Apa ada 9. Tapi yang sah cuma 5, yang 4 ini enggak sah. Yang sah yaitu jamaahnya orang laki-laki dengan orang laki-laki. Misalkan saya berjamaah sholat kepada Mas Freddy dengan Mas Freddy ini sudah sah karena sama-sama laki-laki. Yang berikutnya kedua, wakut watu imro'atin birojulin, dan jamaahnya makmumnya itu perempuan berjamaah dengan imamnya laki-laki. Nah ini juga sah. Berarti laki-laki itu paling utama kalau sebagai posisi imam. Kemudian berikutnya wakut watu khunsa birojulin, ada makmum perempuan. Berarti dia itu kalau imamnya apa namanya tadi khunsa banci atau waria, ya? Nggak waria, ler? Waria itu malah waria itu lebih utama daripada perempuan tadi. Berarti kalau diwalik nggak sah.
perempuan itu tadi posisi perempuan normal ya, secara normal itu hakikat memang secara normal itu perempuan kok mengimami waria, ini nggak sah. Justru dibalik, yang sah itu waria itu tadi yang mengimami perempuan. Ini syarat daripada takmim atau hubungan makmum dan imam. Kemudian berikutnya waktu imra'atin bi imra'atin. Makmumnya perempuan dengan perempuan yang lain, sama-sama perempuan. Ini boleh. Misalkan perempuan ya mengimami perempuan, bolehnya. Dia bisa menjadi imam hanya satu-satunya hanya dengan perempuan. Kalau laki-laki bisa menjadi imam siapa saja. Kalau waria bisa menjadi imam tidak boleh dengan laki-laki, tapi bolehnya dengan perempuan. Tapi kalau perempuan mutlak dia hanya bisa mengimami perempuan. Tidak bisa dibalik. Ngoten nggih. Begitupun dengan hubungan nggih napa jenenge kepemimpinan berumah tangga pun kan juga kepala keluarga itu perempuan atau bapak atau ibu, mestinya kan bapak. Bapak sing punya kakak yang mereka kan mestinya pertama kali sing dicatat bapak. Itu juga meskipun ya statusnya kan memang laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Tapi di alam segi apa? Takmim, kepemimpinan dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah status napa di mata Allah niku ya semua luar biasa, asal itu mutakina, orang-orang yang bertakwa. Ukurannya ketakwane gede kuat ya, itu luwih unggul. Wong lanang niku ora ana kanggone nek ora ditakwa, nek wong wedok ditakwa ya luwih unggul. Tapi kalau dalam posisi napa jenenge masalah kepemimpinan di sebuah rumah tangga atau sebuah negara misalkan atau di dunia niki itu harus diutamakan laki-laki terlebih dahulu. Ngoten nggih sementara ngaji kiambak wonten ing dalu menika. Mugi-mugi napa ingkang sampun dipun kaji wonten dalu menika estu berkahi dhateng kita sedaya. Mugi-mugi estu pikantuk ilmu ingkang manfaat muntafa bih amin ya rabbal alamin. Monggo kita selawatan sareng-sareng. Maula ya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafatuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa khfir lana ma madaya si al-karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.